Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Asmara dengan NPM 181063107025. Saya dari kelas 5B PJKR 2018 Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga yang dibuat oleh Pak Abdul Salam Hidayat SPD MPD dan Pak Rizky Amuniddin SPD MPD. Oke, langsung aja kita akan membahas bab 1, yaitu yang pertama manajemen, yang kedua prinsip manajemen, dan yang ketiga administrasi olahraga. Nah, di yang pertama yang di manajemen kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama manajemen, yang kedua manajer, dan yang ketiga mengejar karir di manajer. Terus nanti kita bahas yang kedua, yaitu prinsip manajemen dan struktur organisasi. Ada 5 pokok bahasan. Yang pertama struktur manajemen ke dalam bentuk grafik, yang kedua garis dan staf organisasi, yang ketiga struktur dan organisasi formal dan informal. Terus yang keempat struktur manajemen untuk program penjas dan olahraga, dan yang kelima struktur manajemen penjas perguruan tinggi dan universitas. Terus nanti yang ketiga ada administrasi olahraga. Kita akan membahas 7 pokok bahasan. Yang pertama administrasi, yang kedua motivasi, yang ketiga manajer, yang keempat kinerja, yang kelima membuat keputusan yang bijak, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan, dan yang ketujuh administrasi atau manajemen. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, manajemen. Menurut William 1989, manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi dan teknologi, dan sumber daya teknik untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika kepegawaian. Manajemen dikenal sebagai proses dasar dari integrasi yang dirancang untuk meraih pencapaian yang teratur atau terorganisir dengan maksud tertentu dengan hasil yang sangat berarti. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Prancis manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Italia managerial, yang berarti mengendalikan. Istilah tersebut sangat sering digunakan pada sistem pelatihan kuda, dan lambat laun dipakai untuk operasi militer dalam peperangan dan pengorganisasian kembali militer yang berhubungan dengan pengambil alihan atau kontrol. Terus kita langsung ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu manajer. Seorang manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Menurut Robbins and Coulter 1999, manajer adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Manajer dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, direktur olahraga, komisaris liga, general manager dari sebuah tim profesional, direktur klub kesehatan, direktur klub golf, manajer dari country club, manajer pusat kebugaran, dan lain-lain. Terus kita langsung lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengejar karir di manajer. Mengejar karir di manajemen. Jadi seseorang manajer atau seorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan atau gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lainnya di organisasi tersebut.
Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian seperti mereka mendeklarasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia jadi lebih efektif menentukan beban kerja. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Yang ketiga, rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Terus yang keempat, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Yang kelima, ada koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Selanjutnya, manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Tugas dan hak personal. Otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Terus yang terakhir, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Terus kita langsung ke sub pokok bahasan yang pertama dalam prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama itu menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik bagan organisasi. Jadi organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Manajemen menggunakan representasi grafis organisasi untuk mengarahkan anggota staf baru untuk peran, tanggung jawab, dan tempat dalam struktur keseluruhan organisasi. Menurut Petersen, Plowman, dan Trickett 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk pengembangan bagan organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Yang ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dalam melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Yang keenam, evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Terus kita lanjut ke sub pokok bahasan yang kedua, garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seseorang direktur senior asosiasi olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Subpokok bahasan yang ketiga, struktur dan organisasi formal dan informal. Organisasi formal. Sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Terus yang kedua, ada organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Ini mengasumsikan bahwa hubungan terjadi dalam pengaturan informal di mana ide-ide yang dihasilkan produktivitas ditingkatkan dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan. Terus yang keempat, struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA, atau SMK, sekolah tinggi, dan universitas. Organisasi komunitas tersebut dibahas sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua, ada pengawas sekolah. Yang ketiga, bidang eksekutif kurikulum dan instruksi. Yang keempat, bidang eksekutif sumber daya manusia atau pelayanan jasa. Yang kelima, bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis di sekolah. Yang keenam, ada prinsipal. Yang ketujuh, ada supervisor.
yang ke-8 direktur, yang ke-9 konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Terus lanjut ke pokok bahasan yang ke-5, yaitu struktur dan organisasi Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang kedua, program keguruan. Yang ketiga, program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Terus yang keempat atau yang terakhir, program kursus tingkat perguruan tinggi. Salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi yang melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Struktur manajemen untuk pendidikan jasmani dan olahraga yang diselenggarakan secara berbeda untuk SD, sekolah tinggi atau menengah SMP, sekolah menengah dan perguruan tinggi, dan universitas. Terus kita lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, korespondensi, kearsipan, agenda, pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu administrare, yang artinya pada dan ministrare melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor, yaitu pelayanan pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Kita masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu administrasi. Jadi, administrasi adalah kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, lembaga administrasi negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi pengertian dalam sempit atau administrasi dalam pengertian luas. Dalam sempit diungkapkan bahwa lingkup kerja yang sempit yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis-menulis, pengetikan, surat menyurat, termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam administrasi pengertian luas dibedakan 3 sudut pandang, yaitu proses, fungsi, atau tugas, keperanatan atau institusi. Terus bahasan yang kedua, yaitu motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Menurut Frederick Herzberg, teori motivation begin theory mengemukakan bahwa hubungan seseorang individu dengan pekerja adalah mendasar, dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan bisa dengan sangat baik menentukan keberhasilan atau kegagalan. Jadi, administrasi mengandung unsur-unsur yang adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja yang mencapai tujuan yang diinginkan. Terus, subpokok bahasan yang ketiga adalah manajer. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Terus, subpokok bahasan yang keempat adalah kinerja. Kinerja berasal dari pengertian performance yang hasil kerja atau prestasi kerja. Menurut Debra L. Nelson menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Terus subpokok bahasan yang kelima, yaitu membuat keputusan yang baik. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Subpokok bahasan yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pemilihan.
yaitu yang pertama pemahaman, yang kedua penetapan, yang ketiga semangat, yang keempat norma-norma, yang kelima kebenaran dan fakta memiliki fakta, yang keenam informasi yang berupa opini. Terus kita masuk ke sub pokok bahasan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu administrasi atau manajemen. Jadi di sini pengertian administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Oke. Apa yang harus dilakukan manajer ketika ia gagal? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.